A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana aqramas syuhur, futihat fihi abwabal jannah wa ghuliqat fihi abwaban nar. Syahrul Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dan pendengar budiman Darul Hikmah TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku hamba Allah yang dhaif, sudah sangat pantas bagi kita untuk senantiasa mengucapkan ribuan kalimat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas limpahan nikmat, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dengan saat ini kita dapat melaksanakan ibadah kita, rutinitas kita sebagai hamba Allah, tentunya dengan harapan segala sesuatu aktivitas rutinitas ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keberkahan, keridhaan serta surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bermutiarakan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pemirsa dan pendengar budiman Darul Hikmah TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah merupakan suatu keniscayaan bagi kita umat manusia di dalam menjalankan kehidupan dunia yang fana ini. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa sebenarnya yang menjadi motivasi bagi kita dalam melaksanakan ibadah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, seorang tokoh, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan muslim yang kita kenal dengan Ibnu Sina pernah menjabarkan di dalam salah satu bukunya, yaitu ada 3 motivasi manusia dalam melakukan ibadah. Motivasi yang pertama adalah menurut Ibnu Sina, manusia melakukan ibadah yaitu hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia melakukan puasa, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, yang semuanya itu tergolong dalam kategori ibadah. Tujuan utamanya adalah tak lain dan tak bukan hanya untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menggambarkan motivasi yang pertama ini ibarat seorang yang sedang melaksanakan dagang ataupun perdagangan. Mengapa saya katakan demikian? Karena tidak lain dan tidak bukan tujuan orang melaksanakan perdagangan adalah untuk meraup keuntungan ataupun yang menjadi balasan dari perdagangan tersebut. Maka seseorang yang melaksanakan perdagangan tentunya dia tidak akan pernah mau rugi, dia tidak akan pernah mau gulung tikar, dan dia akan sungguh-sungguh melaksanakan perdagangan tersebut selama dia bisa memastikan bahwa dia akan memperoleh keuntungan
daripada perdagangan yang dia laksanakan. Maka manusia juga di dalam melaksanakan ibadah, bangun malam, sholat tahajud, siang-siang sholat duha, tambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tentunya manusia juga tidak akan mau rugi dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka dia akan sangat-sangat berharap bahwa ibadah yang dilakukannya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi pertama menurut Ibnu Sina manusia dalam melakukan ibadah. Motivasi yang kedua menurut Ibnu Sina manusia dalam melakukan ibadah adalah yaitu manusia melaksanakan ibadah hanya untuk lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia melaksanakan ibadah dalam kategori ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai seorang hamba di muka bumi ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya menggambarkan motivasi yang kedua ini tidak lain dan tidak bukan adalah seperti seorang budak. Kenapa saya katakan seperti seorang budak? Karena manusia melakukan ibadah menurut Ibnu Sina dalam motivasi kedua ini adalah hanya untuk lepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berbanding lurus dengan kehidupan seorang budak. Dia melaksanakan suatu pekerjaan, dia menuruti apa yang diperintahkan kepadanya, serta dia menjalankan apa yang ditugaskan kepadanya hanya untuk lepas daripada siksaan majikannya. Makanya seorang budak akan senantiasa hidup tenang jika dia selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah daripada majikannya. Tentunya kita juga sebagai umat manusia di muka bumi ini akan senantiasa merasa nyaman dan tentram jika kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi yang kedua menurut Ibnu Sina, yaitu seorang manusia melaksanakan ibadah hanya untuk lepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar Darul Hikmah TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun motivasi yang ketiga ataupun yang terakhir menurut Ibnu Sina adalah manusia melaksanakan ibadah yaitu hanya untuk mengharapkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah motivasi yang sangat baik menurut saya, para pemirsa dan pendengar budiman Darul Hikmah TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang sudah sepantasnya lah kita selaku umat manusia tidak mengharapkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala di saat kita melaksanakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Sudahkah bukan suatu kewajaran bagi kita? Sudahkah bukan suatu keharusan bagi kita di saat kita diberikan amanah untuk hidup di muka bumi ini, maka kita melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai seorang manusia akan sangat-sangat tidak pantas untuk mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan ibadah tentunya dengan tujuan yang bukan mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya menggambarkan motivasi ini seperti seseorang yang bijak, seseorang yang cerdas, dan seseorang yang senantiasa tawakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah 3 motivasi menurut Ibnu Sina
bagi manusia dalam melaksanakan suatu ibadah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah kita sama-sama mengevaluasi diri kita pribadi, sudah sejauh mana kualitas ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dan juga marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang menjadi langkah baik kita untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.